Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dalam perkuliahan online ya untuk Universitas Telkom. Pada hari ini hari Kamis ya, kelas pagi untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nanti untuk pembahasan kali ini kita akan praktek ya. Praktikumnya nanti akan saya praktikkan. Kalian juga persiapkan untuk laptopnya komputernya mungkin agar bisa praktikkan. Boleh ya, silakan sesuai keterangan yang saya jelaskan ya. Nanti kita akan membuat digitasi sekaligus ya, poin line dan poin. Nanti akan saya praktekkan pembuatannya. Ya untuk area ya. Jadi nanti ada 3 yang akan kita praktekkan. Oke, sambil menunggu teman yang lain bergabung ya, agar kita bisa saling bareng dalam pempraktikannya. Silahkan ya, akan perkuliahan ini akan saya mulai beberapa menit lagi ya. Sambil menunggu teman yang lain, saya cek dulu ya untuk disiakat. Silahkan untuk yang absensi disiakat ya. Untuk linknya sudah ada di siakat masing-masing. Silahkan, saya tunggu beberapa menit lagi. Oke, sebentar lagi akan saya mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Karena waktu juga, jadi nanti untuk yang terlambat bergabung silahkan untuk segera bergabung ya. Nanti semisal ketinggalan ya putar ulang untuk di YouTube-nya ya. Kebetulan untuk hari ini kita membahasnya adalah digitasi ya, praktikum ya, tidak teori lagi ya. Oke, mungkin bisa kita mulai ya, agar lebih cepat saja.
Eh, Hari ini kita akan membahas mengenai pembuatannya atau digitasi terhadap peta ya. Ada mengenai point, line, dan polygon. Minggu kemarin sudah saya jelaskan ya, untuk poin itu adalah titik misalkan wilayah ataupun kota atau kecamatan ataupun desa. Nah, untuk line sendiri itu bisa dibuat dengan pembuatan jalan, sungai, rel kereta api, dan lain sebagainya. Nah, untuk polygon sendiri buat apa? Untuk area. Misalkan kita mau mendigit kecamatan Weleri, kemudian kecamatan Ringinaro misalkan, ataupun di Weleri sendiri ada kelurahan ya, ada Sambung Sari misalkan. Nah, di situ kita bisa mendigit dengan menggunakan polygon atau area ya, dengan quantum GIS tentunya, karena kita dari awal memang menggunakan GIS ya. Oke, untuk teorinya kemarin sudah saya terangkan ya, jelas. Nah, hari ini kita full ya, full praktik saja. Bagaimana cara untuk pembuatannya nanti mengenai digitasi point, line, dan polygon itu akan segera saya praktikkan. Silakan untuk yang sudah bergabung nanti bisa ini ya, apa namanya, mungkin bisa kita memulai bersama ya, bareng ya. Semisal kalian memang sudah memegang laptop atau PC kalian, itu bisa bareng-bareng kita membuat untuk polygon ya. Nanti yang akan saya gunakan mungkin kita menggunakan peta Weleri saja ya, agar lebih kecil untuk digitasinya. Nanti kalian boleh menggunakan selain Weleri ya, intinya, atau kecamatan ataupun kabupaten silahkan. Intinya kalian membuat digitasi yang seperti yang saya sampaikan nanti ya, yaitu apa, point, line, dan polygon. Di antara tiga itu harus ada ya. Nanti syukur-syukur semisal kalian mau menggunakan kecamatan ataupun kabupaten Kendal dan di situ komplit untuk digitasinya, itu akan lebih bagus. Seperti itu ya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama seperti biasa ya. Kita mulai dulu ya. Yang pertama kita buka yaitu GIS atau quantum GIS ya. Nah, di sini masih kosong untuk layarnya. Nah, kita akan memulainya dengan memasukkan gambar ya, atau petanya yang akan kita masukkan, yaitu apa, data rasternya ya. Data rasternya kita menggunakan apa nanti? Silahkan kalian menggunakan sesuai pilihan kalian. Nanti yang akan saya praktekkan di sini adalah menggunakan peta Weleri saja ya, karena kita di perkuliahan di Weleri. Silahkan nanti kalian mau menggunakan kecamatan lain atau kabupaten lain, silahkan, saya tidak membatasi. Intinya di antara mahasiswa satu dengan yang lain itu tidak boleh sama, seperti itu ya. Oke, sebentar ya, kita mulai saja ya. Nah, yang pertama bagaimana? Nah, sebelum kita mendigitasi, tentunya kita harus mempunyai gambar atau data raster yang akan kita digit. Nah, misal tadi saya katakan adalah Weleri. Kita klik di sini dulu, ini jangan lupa ya. Di sini adalah tambahkan layar raster. Silahkan nanti kalian menggunakan peta mana saja ya. Kebetulan saya mau menggunakan, kita coba menggunakan Weleri. Jangan lupa untuk di sini koordinat sistem koordinatnya kita menggunakan 84 ya, seperti yang awal kita pakai. Untuk caranya sudah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya ya. Kita oke, dia akan tampil seperti ini ya. Nah, di sini untuk peta Welerinya ya. Kebetulan ini agak kurang jelas, tapi tidak apa-apa. Nanti yang penting ini adalah ada poin di sini ya. Di sini adalah poin, ini titik di sini adalah poin. Kemudian untuk jalan-jalan di sini, ini jalan arteri, kemudian ini jalan utama, kemudian ada jalan masuk kampung. Di sini adalah menggunakan line. Nah, untuk polygon bagaimana? Polygon kita akan membuat semisal di sini kita akan mendigit daerah Penaruban misalkan. Di sini kan Penaruban ya. Nah, ini titik-titik di sini adalah Penaruban di sini. Nah, ini nanti kita akan digitasi dengan menggunakan apa? Menggunakan polygon. Karena untuk area sendiri kita menggunakan polygon, sedangkan untuk garis ini adalah menggunakan jalan, itu menggunakan line atau garis.
Nah, titik-titik di sini untuk tanda di sini adalah apa namanya, Desa Penaruban, Desa Karangdowo, Desa Weleri, Desa apa ini, Nawangsari. Nah, di situ menggunakan apa? Menggunakan poin. Seperti itu ya. Nah, mungkin bisa kita mulai ya. Nah, di sini mungkin nanti tidak akan saya digit semua satu weleri ya. Nah, ini akan memakan waktu yang lama. Nanti yang penting saya mencontohkan saja beberapa. Jadi kalian nanti kalau membuat ya harus penuh ya, agar seperti peta aslinya. Misal kalian mau menggunakan peta kecamatan Weleri misalkan desa Weleri saja boleh, ataupun kecamatan Weleri seperti ini ya. Kalian digitkan semuanya, nanti bisa untuk penilaian ya. Nanti minggu depannya saya harap sudah dikumpulkan, ataupun maksimal saat UTS harus sudah dikumpulkan untuk praktikum ini. Oke, kita mulai saja dari yang termudah ya, yaitu apa? Poin. Titik-titik dulu ya. Untuk yang pertama, bagaimana untuk membuat diginya? Kita tidak bisa langsung mendigit di sini. Karena apa? Karena kita harus membuat layer shape baru dulu untuk kita simpan nanti ya. Karena di sini masih digambar di rasternya ya, atau data rasternya. Jadi kita perlu membuat file baru. File barunya di sini kita klik layer shape file baru ya. Oke, layer shape file baru, kita klik layer shape file baru atau Ctrl Shift N. Nah, dia akan tampil seperti jendela seperti ini ya. Nah, nanti kita tadi kan kita akan membuat yang pertama adalah poin atau titik ya. Ini sudah bahasa Indonesia ya. Nah, sebenarnya kalau yang masih bahasa Inggris ini adalah poin. Sama ya, ataupun kalian menggunakan garis, nanti line, polygon adalah area. Nah, kita menggunakan titik dulu atau poin ya. Kita abaikan dulu kalau memang di sini untuk CRS-nya udah WGS 84 berarti sudah benar ya. Nah, kalau belum bisa kalian klik di sini, nanti akan diarahkan ke pemilihan. Kita oke dulu di sini. Setelah tadi kita layer new set file layer, dia akan keluar seperti ini jendela. Nah, kalian mau mendigit apa untuk poin atau titik? Berarti kita pilih titik di sini, centang di sini. Barulah kita lihat untuk WGS-nya. Kalau sudah CRS-nya ya, kalau sudah WGS 84 berarti baru kita oke. Nah, setelah itu kita akan simpan sesuai data penyimpanan kalian. Karena di sini saya ini adalah praktek yang kedua, saya membuat apa namanya, folder dengan nama praktek 2 atau digitasi ya. Namanya apa? Karena tadi adalah titik atau poin, mungkin untuk lebih mudahnya kita namakan poin saja ya. Untuk poin saja, nanti kalian menggunakan nama apa saja boleh. Ini hanya untuk penyampaian saja agar lebih cepat ya. Oke, setelah itu kita save. Nah, dia akan sudah mempunyai di sini ya, kita sudah mempunyai poin di sini. Nah, di sini dia belum ada karena belum kita digit. Oke, setelah sampai di sini paham ya, saya rasa ya. Untuk membuat layer shape file barunya mengenai digitasi, kalau nanti semisal ada yang dipertanyakan, silahkan dipertanyakan seperti itu ya. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Kita akan mendigit apa namanya ini, desa ya, desa yang ada di Kecamatan Weleri misalkan. Mungkin nanti bisa saya contohkan beberapa ya, agar untuk contoh saja. Nanti kalau kalian yang membuat itu harus semua. Misalkan di sini untuk Weleri bisa, ini kan ada beberapa desa ya, ini bisa kalian digit semua. Caranya bagaimana? Kita aktifkan dulu di sini toggle untuk mengedit. Kita belum bisa mengedit walaupun kita sudah mempunyai layer shape file baru, kita belum bisa mengedit. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan toggle untuk mengedit. Kita klik di sini. Nah, dia ada beberapa tool yang sudah ikut aktif ya, ataupun bisa digunakan. Nah, kita setelah itu kita menggunakan apa? Kita menggunakan tambahkan fitur. Setelah tadi toggle untuk mengedit ini kita aktifkan, kita tambahkan di sini ya, ada tanda seperti ini, fitur. Nah, fiturnya karena di sini kita tadi menggunakan poin atau titik, nanti akan secara otomatis. Kita klik di sini, nah barulah kita klik di sini.
Misalkan di Weleri dulu ini kan kotanya ya, kita klik di sini dia akan keluar ID-nya. Semisal kita namakan kota Weleri. Oh, maaf. ID-nya ini 1 ya. Untuk kota Weleri semisal 1. Karena ID menggunakan 1 ya. Sebenarnya bisa digunakan dengan nama tapi nanti ya, tidak apa-apa. 1, kemudian kita Karangdowo, ini ada Karangdowo. ID-nya 2 misalkan. Kemudian ada Penaruban, ID-nya 3. Ada Nawangsari, kemudian ID-nya berapa tadi? Sudah 3 ya, 4 ya. 1, 2, 3 ya, 4. Kemudian ada Welerinya 5, ID-nya ya. Semisal nambah lagi Sambong Sari. Nah, di sini Sambong Sari ada 6. Ini bisa kalian membuat peta sendiri ya, dengan cara apa? Dengan cara digitasi, tapi satu persatu ya. Misalkan di sini tadi sampai 6 ya. 7-nya adalah Montong Sari. Kemudian ada Ngasinan 8. Ini sesuai urutan biar untuk sebagai ini saja ya, ID ya. Di sini ada Penyangkringan, semisal kita 9 tadi ya. Kemudian ada Payung 10. Mungkin bisa saya contohkan 10 saja ya, nanti bisa kalian semuanya digigitnya. Nah, untuk melihatnya bagaimana? Sebenarnya ini sudah terlihat, tapi untuk melihat lebih jelasnya kita lihat di ini. Kita head dulu di sini, nanti kita akan melihat. Nah, di situ kan sudah ada titik-titik atau poinnya ya. Nah, untuk menampilkan ID-nya bagaimana? Bisa klik 2 kali di sini di poinnya. Kemudian kita labelnya kita show label this layer. Kemudian karena tadi hanya menggunakan ID, sebenarnya kita bisa menggunakan nama ya tadi ya. Tapi bisa nanti kalian variasikan lah ya. Karena di sini tadi ID-nya saya 1 sampai 10. Kita apply, kita oke. Setelah kita ID-nya kita show labelkan, kita lihat di sini. Nah, di sini 1 di sini adalah Kota Weleri, 2 di sini adalah Sambong Sari. Misalkan tadi Karangdowo. Nah, nanti bisa kalian buatkan label pada saat seperti pembuatan peta administrasi. Oke, sampai di sini paham ya untuk pendigitasi dengan poin atau titik. Sampai di sini paham. Nanti kalau ada yang dipertanyakan silahkan ya. Jangan sungkan-sungkan. Karena ini praktik, jadi semisal ada yang dipertanyakan ya dipertanyakan agar tidak sama-sama bingung nantinya ya. Oke, yang kedua apa tadi? Line ya atau garis ya. Kita buat seperti tadi lagi. Karena beda ya, tadi untuk digit sendiri adalah menggunakan point. Kemudian kita buat layer shape file baru lagi atau Ctrl Shift N ya. Kita klik di sini karena kita akan membuat garis atau jalan, nanti kita pilih garis di sini, jangan sampai lupa ya di sini ya. Nah, untuk CRS-nya masih 84 karena sudah saya setting di Quantum GIS-nya ya. Saya rasa punya kalian juga sudah kalian setting ya. Ini untuk jalannya bisa nanti untuk nanti tadi untuk yang pertama kan titik kan cuma ada ID ya. Sebenarnya kita bisa tambahkan di sini ID-nya ya. Semisalkan nama atau nama jalan misalkan. Jadi kita datanya text add to field. Nah, dia akan tampil di sini ya. Jadi nanti untuk mengedit semisal kita mau menamakan digitasi kita seperti tadi untuk yang poin tadi, kalian bisa ulangi seperti itu ya, dibuat dengan nama. Nanti untuk setiap digitasi poinnya dinamakan dengan nama desa masing-masing seperti itu ya. Oke, kalau tidak mau ditambahkan juga tidak apa-apa, nanti bisa kalian menggunakan legend ya. Fungsi legend kan kalian sudah saya praktikkan, sudah saya tunjukkan ya untuk membuat legend. Misalkan titik
ID 1 dia adalah Kota Weleri, ID 2 adalah Karangdawa. Nah, ini tuh bisa dibuatkan sebuah legend ataupun dengan nama seperti ini juga boleh. Oke, ini untuk yang kedua ya, untuk line atau garis kita buat nama line di penyimpanannya ya. Ini penyimpanannya untuk kalian ya. Terserah mau nyimpan di mana nanti ya. Oke, kita klik. Nah, ini sudah ada line di sini. Nah, line di sini nanti saya praktekkan adalah jalan utama saja karena apa? Waktunya agar lebih cepat ya. Nah, nanti kalian pada saat kalian membuat silahkan dibuat sekomplitnya seperti peta yang kalian gunakan. Misal mau menggunakan Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Gemuh ataupun yang lainnya boleh. Tapi yang penting adalah komplit ya, komplit agar apa? Agar nanti apa namanya? Layaknya seperti peta yang sungguhan. Oke, kita mulai untuk yang lain ya. Yang lain untuk membuat jalannya saja ya. Sebelumnya ini belum bisa seperti tadi ya, belum kita belum bisa kita digit. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan toggle-nya. Nah, toggle ini adalah untuk mengeditnya. Ini di sini kan belum pada apa namanya aktif ya. Kita nanti kan menggunakan fitur ini ya. Nah, kita aktifkan toggle-nya dulu agar dia bisa digunakan. Oke, nah di sini sudah bisa aktif ya. Tambahkan fitur ini ya. Nah, kita tambahkan fitur. Setelah kita toggle, tambahkan fitur. Ini prosesnya sama dengan yang tadi ya. Oke, di sini kita digitasi untuk jalan utama saja ya. Ini adalah jalan utama untuk Weleri ya. Kita klik sampai semuanya ya. Ini saya melakukannya dengan asal mungkin ya. Nanti kalian bisa di zoom dulu agar presisi ya, presisinya seperti peta aslinya. Ini saya hanya menyampaikan agar lebih cepat saja. Oke, kalau sudah sampai seperti ini, jangan lupa kalian klik kanan di mouse-nya. Ini saat kita digitasi itu diwajibkan menggunakan mouse, tidak bisa tanpa mouse karena nanti akan kesulitan. Sebenarnya bisa tapi akan kesulitan. Nah, setelah sampai di sini kita klik untuk kanan di mouse-nya, dia akan keluar ID-nya. Semisal 1 untuk namanya, karena tadi saya memberikan file nama, misalkan jalan utama Weleri gitu ya. Sama seperti untuk yang poin tadi biar mudah untuk penamaan di apa namanya desa-desa masing-masing bisa kalian menggunakan file penambahan file ya. Oke, kita klik OK. Oke, nah setelah itu kita sambungkan untuk yang jalan arteri ya. Kita klik mulai dari sini. Kita klik lagi. Pokoknya serapi-rapinya ya. Ini saya hanya mencontohkan mungkin kurang rapi. Silahkan nanti kalian dibuat serapi mungkin dengan cara apa? Dengan cara di zoom agar lebih presisi dalam mendigit sebuah peta ya. Ini hanya penyampaian saja untuk lebih cepat ya agar mudah dipahami. Kita sampai di sini sudah tepung ya. Nah, kita klik kanan lagi, mungkin bisa di ID-nya 2 ya. Nah, untuk di sini jalan arteri gitu. Oke, ini hanya sebuah label ya, tidak apa-apa ya. ID ya. Kita oke di sini. Nah, ini kan belum terlihat jelas ya. Kita lihat hasil digitasi kita. Saya hanya mencontohkan jalan utama sama arteri saja ya. Untuk jalan yang lain ini kalian bisa nanti digitkan sesuai dengan peta yang kalian gunakan. Oke, kita lihat untuk jalannya dia akan seperti ini. Ini adalah jalan utama Weleri, kemudian ini adalah jalan arteri. Nah, ini kenapa nampak kecil seperti ini? Kita bisa modifikasikan. Caranya bagaimana? Kita lihat, kita klik di line 2 kali di sini. Nah, dia akan tampil seperti ini ya. Nah, stylenya untuk line tadi ya. Nah, ini untuk garis ini ya. Kita ubah misalkan tadi garisnya di peta kan warna merah ya. Kita cari warna merah di sini, kita export, kemudian kita oke. Ini kan nanti merah ya, belum saya apply ya. Nah, setelah itu ukurannya agar lebih besar karena ini adalah
masih 0,26 ya. Mungkin bisa kita tambahkan 1,5 1,6 atau 1 dulu ya mungkin ya. Nanti bisa diperbesar. Barulah kita apply. Nah, ini sudah besar sepertinya ya, 1 mili ya. Mungkin cukup ya. Kalau memang kurang besar kalian bisa besarkan di sini ya. Nah, bisa besarkan di sini, diatur ulang. Semisal terlalu besar, dikurangi misalkan. Nah, dia akan tambah lebih kecil untuk di apply ya. Oke, seperti ini ya. Untuk ini adalah yang pertama adalah digitasi poin atau titik, kemudian untuk yang kedua adalah digitasi line atau garis. Nah, ini saya contohkan hanya jalan utama dan arteri saja karena untuk mempersingkat waktu. Oke, sampai di sini paham ya. Untuk yang kedua adalah digitasi line. Nah, ini nanti seperti kalian membuat peta menjiplak ya, seperti menjiplak untuk digitasi dengan menggunakan digitasi. Oke, untuk yang praktik yang ketiga adalah poligonnya. Nah, setelah kita membuat point dan line, kita akan membuat poligon. Bagaimana caranya? Kita mulai saja. Seperti tadi ya, kita kontrol Shift N atau layer shape file baru. Di sini kita namakan untuk tipenya adalah poligon karena kita akan mendigit poligon atau area. Untuk CRS-nya sudah 84 ya, tidak perlu diubah. Dan di sini untuk semisal kalian mau tambahkan lagi silahkan untuk file-nya ataupun tidak, itu tidak apa-apa. Kita add, dia akan ada namanya. Nanti bisa kita namakan menggunakan misal kelurahan apa gitu ya, ataupun desa apa gitu. Kita oke saja, dia akan tersimpan, kita namakan poligon ya, biar nanti terserah kalian menggunakan nama apa ya. Oke, di sini sudah ada poligon ya, di sini ya. Ini adalah line, point, kemudian kita membuat poligon. Poligonnya seperti apa? Untuk cara pembuatannya, kita langsung mulai saja. Seperti biasa langkahnya sama ya. Yaitu apa? Kita aktifkan dulu untuk toggle-nya karena di sini kita belum bisa mendigit kalau toggle-nya belum kita aktifkan. Aktifkan baru kita tambahkan fitur di sini ya. Barulah kita akan mendigit. Semisal kita akan mendigit desa apa ya? Yang enggak terlalu besar mungkin ya. Oh, di sini Karangdowo ya misalnya. Kita mulai dari sini, ini kan titiknya sampai sini ya. Sampai sini, sini. Kita digit dulu mulai dari sini, kita digit. Nah, ini nanti bisa kalian bisa digitkan lebih halus lagi, lebih lembut ya. Ini mungkin saya agak kurang rajin karena ini hanya untuk penyampaian saja untuk kalian ya. Nah, seperti ini nanti kalian bisa di zoom, bisa di lebih presisikan dengan peta aslinya. Oke, di sini karena perbatasannya untuk Karangdowo sampai sini, kita klikkan sampai di sini. Nah, setelah sampai akhir di sini, seperti biasa kalau ini pendigitan kita klik kanan. ID-nya apa? Semisal 1 ya. Tadi apa? Karangdowo ya. Kita namakan Karangdowo. Barulah kita oke. Nah, dia akan berubah warna ya. Untuk merubah warnanya itu bisa kalian sesuaikan. Nah, mungkin bisa saya digitkan satu lagi ya. Semisal ini batasnya mana ini untuk Sambong Sari? Oh, ini ya. Mungkin untuk kita digitkan yang kedua adalah Sambong Sari. Di sini ada titiknya di sini ya. Kita digit dari sini. Ini sangat memerlukan ketelitian ya kalau memang mau hasil yang presisi untuk pendigitan benar-benar seperti peta aslinya misalkan. Nah, di sini nanti kalian bisa lebih
halus lagi ya, agar hasilnya lebih baik lagi atau presisi sesuai dengan peta aslinya. Oke, sebentar, ini adalah perbatasannya. Sini ada sungai ya, kita sesuaikan di sini saja. Yuk kita sampai di sini. Nah, ini sudah selesai, barulah klik kanan untuk ID yang kedua, misalkan tadi apa, Sambong Sari ya, Sambong Sari. Kita klik OK, dia akan berubah. Nah, untuk merubah warnanya nanti ya, mungkin saya buatkan satu lagi ya. Untuk digitasi ini kita semisal yang lainnya, desa ini Sumberagung ya, kita klik mulai dari sini. Nah, di sini kita digitkan dulu, ini namanya mendigit ya. Pada saat seperti ini digitasi ya. Nah, ini nanti agar lebih rajin kalian bisa zoom kan untuk petanya agar hasilnya sesuai dengan peta aslinya. Sebenarnya bisa diedit untuk setelah kita mendigit seperti ini, kalian bisa edit ya, tapi alangkah baiknya agar kalian lebih teliti pembuatannya di ini ya, apa namanya, zoom kan nanti ya. Oke, sampai di sini selesai, klik kanan. Untuk yang ketiga adalah Sumberagung, kita namakan dulu ya, untuk desa Sumberagung untuk kelurahannya. Kita klik OK. Nah, ini seperti ini ya. Kita lihat digitasi yang kita buat itu seperti apa. Nah, di sini ini adalah desa-desa Pagerda, apa namanya tadi? Nah, sebentar ya. Karangdowo, kemudian di sini ada Sumberagung, kemudian di sini ada apa namanya, Sambong Sari ya. Oke, saya hanya mencontohkan beberapa saja ya, nanti kalian bisa buatkan per daerah masing-masing. Nah, untuk membuat warnanya agar berbeda itu bagaimana? Kita klik poligon di sini untuk 2 kali ya. Nah, di sini untuk warnanya, sebentar, labelnya kita tampilkan ya, atau namanya ya, agar lebih mudah ya. Kita apply, kita OK. Nah, dia ada namanya di sini Sumberagung, Karangdowo, kemudian ada ini yang satu tadi belum kasih Sambong Sari ya, belum saya nama ya, tidak apa-apa. Intinya dia akan seperti ini ya, Sumberagung dan lain sebagainya. Untuk merubah warnanya, kita lihat untuk warnanya. Pengisian sederhana. Sebentar ya. Untuk warnanya harusnya bisa dirubah ini di sini. Fillnya kita rubah semisal warna hijau. Kita klik di sini, kita OK. Outline-nya biar hitam, garis luarnya bisa kalian menggunakan titik-titik seperti ini, semisal garis putus-putus, kita apply dulu, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini ya untuk perubahan warnanya, paham ya. Nah, untuk garisnya saya buat titik-titik, ini kalian bisa rubah dengan yang lainnya. Oke, di sini sampai di sini paham ya untuk digitasi. Tadi yang pertama adalah titik, kemudian yang kedua adalah garis, yang kedua adalah area atau poligon. Ini adalah, saya hanya mencontohkan beberapa saja ya. Di sini ada Karangdowo, ada Sumberagung, ada yang ini apa tadi?
Sambong Sari, maaf saya lupa terus ini. Yang ini adalah Sambong Sari ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang dipertanyakan, silahkan ya. Kalau memang ada yang dipertanyakan, jangan sungkan-sungkan. Silahkan dipertanyakan. Kita rubah tulisannya ya agar bold ya. Ini ada Sumber Agung, ada Karangdawa agar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau kalian sudah mendigit semua area yang kalian pilih untuk petanya, nanti akan jadilah peta seperti ini nantinya ya. Oke, sampai di sini mungkin kalau ada yang dipertanyakan silahkan ya. Kalau tidak ada mungkin saya anggap sudah paham ya. Kalau sudah paham silahkan dibuat. Kalau nantinya semuanya ya, mungkin jalan-jalan ke masing-masing desanya, tidak hanya untuk jalan. Nah di sini kenapa jalannya di bawah apa namanya areanya bisa kita pindahkan ya. Untuk poligon sendiri dia kasihkan di paling bawah sini ya. Nah, lainnya agar di atasnya. Jadi untuk di sini ada jalannya ya, jalannya di atas areanya atau wilayahnya. Sampai di sini saya rasa paham ya, karena ini sangatlah simple. Yang penting butuh ketelitian, kerapian ya nantinya ya dalam mendesain sebuah digitasi peta SHP ataupun peta ini ya. Untuk ya terserah kalian menggunakan peta apa nantinya ya. Oke, saya rasa sampai di sini ya untuk hari ini. Sudah saya praktikkan, yaitu apa namanya, membuat sebuah file SHP, bukan file SHP ya, mendigitasi ya, mendigitasi sebentar, mendigitasi sebuah peta ya. Oke, di sini saya tampilkan ya. Nah, tadi kan saya sudah membuat digitasi, yaitu yang pertama adalah titik, poin, kemudian yang dua adalah garis atau line untuk jalan, kemudian yang ketiga area atau poligon ya. Ini sudah saya harap nanti kalian bisa membuat di rumah dan bisa dijadikan tugas 2 atau praktikum 2 dan dikumpulkan pada saat nanti UAS ya. Saat UAS dikumpulkan semua praktikum, hasil praktikumnya. Oke, sampai di sini dulu ya, karena waktu juga saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan online hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa masuk ya, bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa dipahami untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.